Saya sejak dulu itu sudah setuju hukuman mati koruptor itu. Karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu. Sehingga saya memang kalau koruptornya serius dengan jumlah besar, like karena greedy gitu ya saya setuju hukuman mati. Dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Ya koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan dan atau melakukan korupsinya saat ada bencana. Nah itu sudah ada, cuma kriteria bencana itu yang sekarang belum dirumuskan. Sehingga kalau itu mau diterapkan sebenarnya tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada. Dari pemerintah sendiri seberapa kuat atau seberapa besar gitu Pak niatnya? Untuk niat dari pemerintah sendiri seberapa besar untuk mendorong itu? Iya makanya sudah masuk di undang-undang berarti pemerintah setuju, pemerintah serius. Itu sudah ada di undang-undang. Soal hukuman mati untuk koruptor Pak, tadi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur Pak, direvisi? Yang ada itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Penindakan itu perlu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Pak Menteri itu sebagai kuasa pengguna anggaran, ya dia yang menentukan. Ya, jadi kemungkinan ada beberapa mungkin prosedurnya itu sudah dipenuhi, jadi tidak ada aturan-aturan yang dilanggar. Tetapi dari segi anggaran mungkin anggarannya itu di markup ya atau ini. Jadi saya kira kalau memang dikenakan pasal 2 dan pasal 3 jadi bukan pasal suap, artinya itu kalau pasal 2 ada aliran dana yang diterima oleh Pak Menteri, ya kan. Tetapi kalau pasal 3 walaupun tidak ada aliran dana, tetapi karena ada penyalahgunaan wewenang ya dari Pak Menteri ya sebagai kuasa pengguna anggaran bisa saja kena. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pihak Kejaksaan Agung itu tidak akan sembrono untuk menetapkan Pak Johnny Plate selaku Menteri untuk menentukan pasal 2 dan ini ancaman hukuman pasal 2 dan pasal 3 ini berat sekali ya bisa hukuman hukuman mati seumur hidup. Berat lah itu pasal pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Malapetaka bagi Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang resmi dijadikan tersangka dalam kasus korupsi itu, terancam mendapat hukuman mati dan dimiskinkan. Adapun kasus yang menjerat Johnny G. Plate adalah kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Johnny Plate layak mendapat hukuman mati lantaran kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang menjerat Menteri Kominfo Johnny G. Plate ini bukanlah tindak pidana biasa. Kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi,
Tindak pidana korupsi tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Perkara Bakti 4G Kominfo ini telah kita laksanakan proses penyidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh 1 tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang di luar daripada penegakan hukum ya. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini untuk kepentingan masyarakat yang terluar ya, terpencil ya, yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum ya. Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan. Kasus ini terkait proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Seluruhnya berada di wilayah 3T Indonesia, yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang berada di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini dilakukan dan berusaha dikebut saat pandemi COVID-19 berlangsung. Dengan tujuan agar semua rakyat terutama di daerah terpencil bisa mendapatkan akses internet dengan lancar. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menuturkan saat ini penyidik pidana tak hanya fokus terkait penindakannya, tapi juga terkait pemulihan kerugian keuangan negara. Sehingga, Kejagung akan berusaha untuk merampas kembali uang-uang milik negara, agar proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di daerah terpencil. Johnny G. Plate juga bisa terkena undang-undang perampasan aset, di mana undang-undang tersebut sudah akan diresmikan oleh pemerintah. Dengan pemberian hukuman mati dan melakukan perampasan aset bagi para koruptor, hal ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para koruptor. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik kepada koruptor atau pelaku kejahatan keuangan lainnya? Bisa, karena motivasi manusia melakukan kejahatan itu mencari uang, mencari aset. Kalau aset yang dirampas, motifnya, niatnya jadi hilang, jadi berkurang gitu. Itu cara kerjanya. Selama ini negara banyak berada di ongkos dalam memberantas kejahatan. Keluar uang terus, hasilnya sangat sedikit. Dan kalau misalnya dengan undang-undang perampasan aset bisa meminimalisir pengeluaran tadi? Bisa paling nggak melakukan, ada semacam kayak profit center lah gitu ya. Ada hasil dari kejahatan itu dengan aset recovery ini. Jika biaya yang tadi terlalu besar untuk menegakkan hukum bisa sedikit dikurangi. Coba bayangkan satu perkara saja itu, paling perkara besar itu bisa ratusan juta ya. Bahkan kasus Lukas NMB saya dengar itu miliaran mengeluarkan uang untuk satu kasus saja. Itu baru KPK, belum kepolisian, kejaksaan. Jadi begitu besarnya biaya itu yang harus di recover oleh negara. Salah satu cara dengan merampas aset-aset hasil tindak pidana itu.